Yo guys, selamat datang di OP Obrolan Programmer. Irfan ngeblas sekali. Obrolan. Saking First time. First time. Oh, Semangat berarti mau semangatnya. yang kedua nanti. Oh iya. Oh iya. Enggak Ini juga dong. minggu depan. Santai. Bisa dibicarakan nanti. Oh boleh. Mumpung belum keluar kota ya. Iya, Iya. Emang mau kemana? Hah? Emang mau kemana? Kan mau kuliah habis ini. Oh, Wih. Insya Allah doakan semoga lulus. Amin. Oke guys, jadi di sini kita kedatangan karakter yang berbeda lagi. Ini by the way dadakan ya. Jadi ini ada Irfan nih dari SMK 2 Kraksan. Saya juga. Saya juga. Nah, jadi tadi ceritanya pagi-pagi ya. Rencananya itu kan kita mau bahas ini kan, Rip. Mau bahas tentang bahasa pemrograman pertama gitu kan. Iya, di-spill dulu kan. Sama Ilham juga. Gak apa-apa, kita spill aja. Biar nonton nanti. Nah, tapi kebetulan Irfan lagi nginep di base camp gitu kan. Apa tawarin aja tuh. Pan mau ini gak? Mau podcast gak? OOP gitu kan. Terus dia tanya kapan? Hari ini. Cepet bingung tadi kan. Sempet ragu dia gitu kan. Terus dia ngelihat kan kayak, saya sudah rapi. Udah oke nih. Gimana? Mau gak? Terus cari topik ngapain ya gitu. Nah, akhirnya karena kebetulan tadi ada Arif juga pagi-pagi. Karena Arif kalau pagi suka susah ya buat lagi sibuk biasanya. Tapi Arif ada, terus pengen ngobrolin soal pengalaman belajar ngoding lah ya di SMK. Karena kebetulan kita bertiga sama-sama SMK 2 semua kayak gitu. Jadi bisa relate lah kayak gitu. Jadi itu yang mau kita obrolin nih gitu. Boleh. Oke. Nah, tapi sebelum itu gini dulu. Ini kan Irfan juga baru pertama kalinya kan di sini. Jadi biar relax dulu, kenalan dulu deh. Mungkin kamu bisa ceritain kesibukanmu sekarang apa, kalau belajar ngoding apa, kayak gitu-gitulah. Oke deh, sebelumnya perkenalkan, namaku Muhammad Irfan, biasa dipanggil Irfan ya. Oke, absen berapa? Absen 24. Bagus. RPL 1, RPL 2, RPL 3. RPL 3 sekarang. Disclaimer bukan ini ya. Oh iya. Musim-musim Oh, politik. Nama. Oke, lanjut. Sorry. Kesibukan ya tugas. Hari ini kan pekan ujian, jadi banyak ujian. Oh, masih belum liburan ya? Belum, masih belum. Liburan. Untuk bahasa pemrograman ya PHP sih. Lebih sering PHP sama Java. PHP sama Java ya. Itu di di sekolah. Di sekolah. Ya, PHP sama Java. Nyampe ini enggak sekarang? Kayak framework itu nyentuh enggak kalau di SMK 2 sekarang? Kalau saya kelas 3 itu kalau buat PHP Laravel. Laravel? Iya, Laravel. Wow. Aku gak ada dulu. Saya biasa natif. Ya, CI saya tidak tahu dulu code igniter gitu. Framework saya asing dulu. Sekarang Laravel. Iya, Laravel. Kelas 3-nya. Kelas 3. Laravel. Sampai mana belajar Laravelnya? Yang diajarkan di sekolah. Kalau sekarang masih di modeling. Iya, pembuatan model. Berarti MVC-nya tuh dibahas benar-benar ini ya, kayak model tuh apa? Iya, gitu dibahas. Pertama dulu itu di briefing apa itu konsep MVC, nanti itu dijelasin. Gokil. Udah tambah ini ya apa kurikulumnya ya. Iya. Dulu cuma CRUD aja. CRUD itu udah aja. paling jauh tuh dah. CRUD. Login gitu dulu. CRUD juga. Masuk ke CRUD kan? Kan enggak pakai out ya guys. Iya, aku lupa. Login dulu tuh diajarkan juga kayaknya. Kayaknya belajar sendiri gitu ya. Belajar sama apa? Guru-guru RPL gitu ya. Belajar di luar kayaknya. Iya, lebih ke nambah-nambah gitu ya. Soalnya kemarin waktu di zamanku itu bikin web company profilnya aja pakai template aja. Cuma yang editnya emang pakai PHP juga. Ya. Sekarang ada Laravel. CI-nya enggak, CI di skip ya. Langsung ke Laravelnya ya. Mantap. Mengikuti industri ya. Mengikuti industri. Ya sekarang kan paling ramai kalau di PHP kan Laravel. Paling the best lah gitu. Betul sih. Apa-apa udah serba enak gitu. Mantap. Ya.
Terus kalau di luar sekolah lagi ngapain nih? Ada kesibukan apa nih? Ya, dulu tahu sendiri lah juga. Siapa mentor saya? waktu masih magang, Orangnya tidak di sini. Ori di sini. Apalagi kalau bukan Golang. Iya kan? Itu kemarin magang di mana? Waktu itu di Probolinggo ada satu company namanya Online Kan. Nah, iya. Itu kan kerja sama ini ya. Iya. Betul. Hmm, Itu aku pikir batch itu apa ya? Diadain sama Gederloop sendiri atau memang beneran Gederloop kemarin? kebetulan bareng. Oh, kebetulan Kebetulan bareng. pas Jadi bareng. collab gitu ya. Ya, Oh. ya apa waktu itu ya ceritanya ya. Mas Gama kan emang lagi ada program magang itu. Nah, terus aku sama teman-teman Gederloop sama Ilham gitu kan. Itu emang lagi nyoba bikin kurikulum buat belajar back end lah gitu, pakai Golang gitu kan. Nah, habis itu aku lupa momennya kayak gimana, tapi kayak dihubungi Mas Gama gitu. Terus habis itu mau ini gak mau coba kolaborasi gak gitu. Oh, kebetulan Mas lagi ada roadmap back end lah yang pengen dicoba di mentorin lah ke teman-teman kayak gitu kan. Oh ya udah ayo kita coba gabungin aja kayak gitu. Akhirnya jadilah kerjasamanya itu. Yang modelnya kayak gitulah. Tapi setahuku kan di online kan tuh pakai PHP ya. Iya, PHP. Tapi aman aja tuh kemarin sama Mas Gama diajarkan pakai Golang. Soalnya kan nggak sesuai sama speknya yang di sana gitu. Enggak kan enggak ini kan? Enggak apa namanya? Enggak ngerjain project di online kan atau gimana tuh kemarin? Enggak sih. Apa? Kalau Full bagian mentoring aja kan? full mentoring tapi untuk anak front end sama back end itu dipisah. Kalau anak back end itu di handle sama Giterloop. Jadi Mas Aka yang mentoring saya sendiri tiap minggu. Biasanya tiap minggu. Ya, sama Ilham. Ya, Mas Ilham, Mas Dani juga. Ilham takut ngambek gak disebut. Junior. Asih, oke, paham. Iya. Aku bingungnya itu sih kemarin. Ini kok apakah Irfan ini adalah apa ya datang sendiri ke Giterloop, ternyata aku tanya Irfan, oh ternyata dari online kan sama Giterloop ini. Yang back end itu mentoringnya di Giterloop, kalau yang front end di online kan sendiri belajar React waktu itu gitu. Tapi kemarin yang setelah di Giterloop selesai itu barengan sama masa magang di online kan enggak? Iya, hampir bareng gitu. Oh berarti setelah selesai di Giterloop gak ada lanjutan ini? Gak lanjutin maksudnya di online kannya? Gak ada. Udah selesai itu waktu itu. Kebetulan bareng. Kalau nggak salah hari apa itu? Wah lupa ya kamu tanya hari hari Rabu. Biasanya aku pas pulang ada di rumah. Waktu itu kan Zoom di rumah. Ya mungkin hari Jumat atau hari Sabtu kalau nggak salah. Ya. Gak sekali kamu tanya tanggal berapa, jam berapa gitu kan. Sudah lupa saya. Oke, berarti sampai sekarang masih ngoding-ngoding Golang atau fokus ke ujian sekolah dulu nih? Atau masih bisa meluangkan waktu ngoding-ngoding Golang gitu? Mungkin ini sih apa? Lebih fokus ke bahasa pemrograman yang dipakai di SMK. Ke Laravelnya berarti ya? Iya. Ya. Kalau Golang ya bisa nyusul ntar lah. Ya. Ntar juga kalau kuliah kan juga apa namanya bisa ada waktu lagi lah buat ngulik-ngulik Golangnya gitu ya. Apalagi kalau tambahin ini nih freelance gitu kan. Project gitu kan. Biasanya juga ada ini riset gitu kan bareng teman-teman mahasiswa yang lain gitu biasanya. Jadi bisa banyak ekspor lah komunitas gitu lah. Yes, kan ada komunitas juga gitu. Yang masuk sini udah langsung tes ngoding Golang gitu kan. Luar biasa. Oke, nah ini biar ini topiknya udah mulai kebahas nih. Kita langsung ngobrolin topik utamanya. Kita ngobrolin pengalaman belajar ngoding di SMK gitu. Nah, biar ini apa namanya dari Irfan aja gitu. Jadi dari Irfan bisa cerita, nanti kita tambah-tambahin ini deh pengalaman-pengalaman kita gitu ya sambil jalan. Kalau cerita satu-satu ini bakal panjang nih ya kan. Gak cukup nih, 1 jam gak cukup nih gitu kan. Nah, jadi biar Irfan cerita nanti sambil ditambah-tambahin lah kayak gitu dari kita berdua gitu. Oke? Oke, dari Irfan deh. Kita mulai mungkin dari ini ya kayak dari kelas 1 mungkin. Iya, kayak penasaran ini sih, pengalaman ngoding pertama itu apakah di SMK banget atau sebelum-sebelumnya tuh udah pernah tahu ngoding gitu, mungkin dari kakak lah, saudara lah, atau teman lah, atau siapalah kayak gitu. Jujur ya, aku tahu coding itu pas di SMK. Tahu coding di SMK. Di SMK.
Udah tahu gak tapi kalau RPL itu kayak gitu? Sebelumnya belum tahu, cuma ini apa? Punya ketertarikan ke komputer pas Yang SMP. penting komputer lah ya gitu. Ya, yang penting komputer. Yang penting komputer. Nah, Ya, SPK pertama tuh biasanya Microsoft Office gitu. nah Microsoft. Iya kan? Iya. Kantoran lah gitu pokoknya. Kantoran. Biasanya. Ya. Tapi pertama ngoding di kelas 1 udah ada. Di kelas 1 ya. Ngoding ini sih apa? Hello World pakai Java. Oh, Java. Ada masa Java. Baru kalau webnya itu dimulainya di kelas 2, kelas 11. Pakai PHP-nya itu. Ini masih HTML CSS biasa. Kelas 2 ya? Kelas 2. Mm-mm. Oh iya. Web kelas 2. Baru semester 2-nya itu udah make PHP. Semester Oh, 2-nya. oke, Semester oke. 2 kelas 2. Kelas 2. Pakai PHP. Pakai PHP. Iya, kayaknya mirip-mirip ya. Mirip-mirip lah. Heeh. Iya, kalau nggak salah ya, aku coba flashback kembali ya gitu. Flashback. Momen-momen SMK. Kalau aku seingatku ya mungkin sama kayak kakak juga ya. Ya kan kita Itu- cuma selisih setahun. Iya, setahun. Itu kelas 1 masuk bahasa pemrograman desktop. Kok desktop? Bukan. Pemrograman dasar. Kelas berapa Sorry, itu? kelas 1. Ya, Kelas ya. 10 itu pemrograman dasar pakai C++. Algoritma kan? Pakai Iya. awal-awal flowchart dulu kan. Oh iya, Flowchart, algoritma kan awal-awal kan. iya. Heeh. Sistem biner. Aku inget banget tuh awal-awal ini. Pas awal-awal ini ya. Kan kalau aku tuh nyoba ngoding itu sebelum di SMK. Dikenalkan sama kakak kelas SMP yang di SMK 1 gitu ya. Dia kayak jelasin lah, oh ini ngoding kayak gini bla 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 kayak gitu kan. Nah, terus habis itu singkat cerita masuk SMK 2 gitu kan. Terus habis itu ada tes kan. Tes minat bakat tuh masih ada gak? Kalau aku udah Gak ada ya? Gak ada. Nah, ada kayak semacam tes minat bakat gitu kan. Jadi kayak ada prakteknya gitulah modelnya. Nah, waktu itu ngoding ini Pascal. Ngoding Pascal kan. Nah, tapi jangan was kali. Apa ya? Aku gak ngerti codingannya sebenarnya. Cuma hafalan. Kalau misalkan bikin program luas persegi panjang itu yang diketik ini Sintaksnya ya, ini, gitu. gitu ya. Sintaksnya ini. Jadi hafalan gitu loh. Apa ya? Printlen. Oh ya, printlen dulu ini writelan gitu. Bahkan bedanya write sama writelan waktu itu kayak masih ngeblur gitu loh. Masih belum terlalu paham gitu kan. Jadi cuma hafalan doang. Nah, aku inget banget momen pertamanya aku bisa keluar dari hafalan itu waktu itu Pak Soleh. Oke. Pak Soleh nih berjasa nih. Wali kelas saya. Oke. Pak Soleh nih. Pak Soleh bilang gini, siapa di sini yang sudah pernah nyoba ngoding? Gitu kan. Aku lupa apa namanya detail komunikasinya kayak gimana ya. Intinya gitulah. Intinya gitu kan. Terus habis itu beberapa nyeletuk lah kan, ada beberapa yang juga yang nyoba ngoding gitu kan sebelum ke SMK gitu kan. Nah terus aku juga angkat tangan, aku udah tahu angkat tangan apa bilang ya gitu ya intinya. Nah habis itu bilang gini Pak Soleh, tapi pernah belajar algoritma ndak? Wah apa itu gitu kan. Kaget ya? Kaget, apa ini algoritma ini kok bau-bau kayak matematika ini gitu. Apa itu algoritma, dijelaskan sama Pak Soleh. Algoritma itu bla 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 gitu kan. Intinya Pak Soleh ngejelasin gitu. Terus aku sadar, oh iya ya, untuk bisa pemrograman ini biar gak hafalan. Itu harus bisa berpikir secara logis dan sistematis dan terurut. Oke. Benar. Itu. Jadi diajarin flowchart dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi ya menurutku pas banget sih emang awal-awal tuh. Perlu banget itu. Perlu banget. Belajar algoritma tadi. Kalau enggak ya hafalan seperti saya. Iya sih betul. Itu sih. Selain itu juga ini kayak sistem bilangan juga ada dulu aku. Kayak Sistem bilang. Binary. Iya. Oh iya ada. Binary. Itu- Desimal, hexa. Aku kok lupa ya diajarin itu. Ada enggak di kamu? Waktu kelas 1 itu ada namanya itu sistem komputer. Itu di matematika apa di RPL-nya? RPL-nya? RPL-nya produktif. Lupa gue ya. Produktif. Sistem komputer aku tuh kayaknya kalau nggak salah ya lebih ke OS dulu. Aduh, OS. Kok aku Kayak Linux dulu, install Linux itu nyampe Wah, tidak ada saya, Enggak, tidak ada kayaknya. banyak korbannya di kelasku. Kok aku Install kayaknya Linux. nggak pernah belajar Linux pas di kelas ya. Iya kah? VirtualBox, VirtualBox ada. VM, virtual Iya, machine. ada. Iya, Tapi kayak pakai. nginstal Windows bukan Linux seingatku. Oh. Ya mungkin kurikulumnya waktu itu ini. Mm. Atau memang dari siapa dulu gurunya? Pak Imam. Pak Imam. Sama. Pak Pak Imam Imam. juga.
Mungkin waktu itu saya masih pakai Windows ya. Iya mungkin ya. Tapi I see. sharing-sharing Linux itu, Ah. aku ingat sharing-sharing Linux tuh sama Pak Imam juga. Hmm. Gitu. Tapi kayaknya aku lupa kayaknya bukan momen pas di kelas gitu loh waktu itu. Oke, Nah, oke, itu I sih. see. Iya. Iya. Nah, Linux aku- waktu itu ini sok-sokan pengen jadi hacker aja. biar buka terminal langsung Iya, kan keren padahal gitu yang kan. dibuka ping. Pingnya connection type on lagi gitu kan. Aduh. Ya. Tuh, lanjut. Terus habis dari apa namanya? Belajar pertama tadi itu, terus di semester 2 tadi belajar web ya kan? Web. Belajar web PHP. Nah, itu siapa yang ngajar? Waktu itu ada guru baru namanya Pak Saiful. Duh, saya lupa. Gue tau juga. Baru Saya soalnya lupa. Baru tuh. baru. Aku pernah ke SMK. Oh, yang pas Pas ngisi udah- materi ya? iya. Oh iya. Hmm. Ini sekarang kakak tuh pernah jadi gurunya guru. Oh iya. Waduh, iya, tidak iya. usah di-mention itu. Tidak usah di-mention yang itu. Udah, skip. Jangan bahas yang itu. Fokus ke Irfan. Iya. sorry. Iya. Belajar. Tapi berarti belajar webnya itu di posisi sudah bisa algoritma dong. Iya, algoritmanya Ya kan? itu dijelasin pas kelas 1. Pas kelas 1. Iya. Oh, sorry ada yang skip. Oke, algoritma belajar pas kelas 1. Bahasa pemrogramannya apa nih untuk menerapkan algoritma itu? Waktu itu dulu Java. 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 Oh, langsung Java ya. Iya. Aha. Aku dulu tuh masih Pascal. Oh, Pascal. Ya? Masih Pascal. Di aku masih beda. Pascal. Berarti. Apa itu? Plus Sudah? itu. Udah 11. Iya, diterapkan itu. Aku masih ingat kayaknya waktu itu Seingatku sempat deh. belajar Pascal. Ah. Aku enggak ada. Jadi Udah di nggak kelas tuh ada layar biru. Pascal gitu kan. Editornya biru. Hmm. Tulisannya kuning. Iya, kalau kalian debat kan ini kan apa? Light mode, dark mode gitu kan. Ini iya. blue mode. Biru semua. Itu enggak ada di aku tuh. Gak ada ya. Karena nggak Langsung kamu sih plus. Plus. Irfan tadi Java. Java. langsung ke Java. Nah, itu gimana? Kan maksudnya ini ya kalau misalkan Pascal nih. Hmm. Kalau gak salah tuh codingannya tuh gak sebanyak itu. Buat apa ya? Buat template starternya lah. Ya. Ya kan, gak ada kelas, gak harus bikin kelas, gak harus bikin metode gitu kan. Public static void main itu gak perlu gitu kan. Langsung ada C++ ya? ada tapi langsung integer main kan. Langsung Iya. bikin sebuah main function gitu kan. Gak yang harus kelas dulu dan lain-lain gitu bisa kan. langsung. Nah, kalau Java tuh kan Harus ada apa namanya? kelasnya. Harus ada kelas dan lain-lain. Nah, itu gimana experience-mu pertama kali? Waktu itu bahasa pemrograman pertamamu dong. Iya, bahasa pemrograman pertama. Nah, itu gimana? Kamu ada momen ini gak kayak hafalan public void static main gitu? Pernah. Aku ini pernah. Aku Apa yang kamu pikirkan waktu itu? Waktu itu aku ada masalah. Ini kenapa program enggak jalan gitu. Ya udah kesel. Taruh dulu. Heeh. Aku panggil temanku, ini ke rumah bantuin aku nih, ada program error. Oh, temanmu emang biasa ngoding atau? Enggak, sama-sama. Sama-sama ada. Wah. Kita merenung bareng. Merenung bareng. Oh, dia sudah selesai tugasnya. Belum. Kita satukan kepala aja. Aku Daripada minta sendiri. bantu mungkin dia tahu tapi dia belum selesai gitu. Oh, kalau selesai bisa ini Iya. bareng-bareng Iya, gitu. bisa Ekspektasinya kayak gitu Iya. ekspektasinya. Nah, Ternyata ternyata sama-sama enggak. sama-sama nggak bisa nge-solve. Sama-sama nggak bisa solve. Waktu itu pertama masalahnya itu cuma ngeprint hello world butuh waktu sampai 1 minggu. hello world doang gitu. Luar aja ya itu ya. Tapi ada modulnya. Ada modulnya. Nah, itu kan ada codingannya kan. Nah, masalahnya itu Mas anak-anak yang belum terbiasa ngoding, misal nih kayak Nggak zamannya iya, Mas Aka, iya, kan iya. ada itu tes minat bakat. Iya. Nah, mungkin itu salah satu faktornya yang bikin anak repel itu ngerasa salah jurusan gitu. Tapi tesku ya yang minat bakat itu nggak semuanya ngoding. Aku aja enggak kok. Ada Microsoft Word gitu, Ya, ada yang mungkin aja gitu. Adobe Photoshop, beda-beda gitu tergantung apa nih pengalamanmu di komputer. Oh, Microsoft Word gitu kan. Udah itu. Jadi nggak semuanya ngoding, Ya emang bener sih. Tapi rata-rata ya gitu. belum ini ya, kayak belum Iya. teliti gitu kan. Iya. Belum Belum teliti. Kalau sudah lama ngoding itu kan apa ya?
punya apa ya, kayak ketelitian gitu kan. Ya benar. Anu suka apa sensitif sama hal-hal ini, berpikiran buruk lah, ini codinganku kayaknya ada yang nggak bener deh. Udah peka kayak gitu tuh, udah peka lah kan, ini kurang apa, Titik koma, kurang ya benar. kurang kurawal gitu kan. Ngelihat aja tuh kayak ini kayaknya strukturnya ada yang kurang, nah kurang kurawal kurang gitu kan. Ya Bisa kalau awal-awal belajar kan nggak ini, nggak apa namanya, nggak belum dapat feel-nya juga. belum dapat Terus feel-nya gitu. ya, belum paham juga, bisa jadi juga kan. Ya, Oh. ya. Kayak buat ngeprint hello world berarti kan sistem out print learn gitu kan. Nah, iya. Nah, ini apa maksudnya nih sistem out print learn ini gitu kan. Iya. Dan itu kan Enggak paham. sintaksnya bukan susah ya, kalau sekarang kan paham gitu. Tapi Ah. kalau bayangin kita baru pertama kali belajar itu kan sintaksnya susah ya, kayak sistem S-nya gede, Ya. dot ya, ada dotnya, Dot, out ya kan. ya. Jangan tipu tuh outnya ya kan. Apalagi yang nggak biasa apa ya, ngetik bahasa Inggris ya kan. Out dot print ya kan. Len-nya itu kan LN, LN. line gitu kan. Nah, Len-nya itu gimana nih len-nya gitu kan. Terus ah. buka kurung, petik, waduh banyak banget. Titik koma belakang masih gitu. Ya, titik koma. Iya. Jadi kayak kompleks gitu kan. Kalau Kompleks. pertama kali apa ya, bahkan nggak paham codingan gitu, itu Hmm. sesuatu yang apa ini gitu. Nah mungkin gara-gara itu tuh Mungkin bisa bisa sampai jadi, ya, paham. seminggu gitu kan. Bisa sampai seminggu beneran seminggu. Tapi di modul itu kan sebenarnya udah ada contoh codingan enggak sih? Iya, ada contoh codingan. Tapi ini apa? Kayak waktu itu dulu kan kalau ngoding itu pasti ada key-nya kan, ada shortcut-nya gitu kan. Nah, Das- mungkin itu yang bikin Oh. lama. Control space. Ya, control space gitu. Ah, Jadi aku ngetik baris kodenya itu ngikut aja gitu. Nah, ya. kadang nggak teliti sampai seminggu gitu. Pak, gara-gara pakai shortcut, Iya. control space itu kan. Hmm. Oh, berarti waktu pertama kali kamu udah tahu kalau ada control space itu. Ada fitur control space itu udah tahu berarti. Baru pertama kali belum tahu. Itu yang bikin aku Oh. lama nyelesain tugasnya itu. Oh, bisa jadi tipu juga. diketik manual Iya, ya kan. Karena kan kalau pakai shortcut itu kan meminimalisir tipu. tipu. Iya, Iya, iya. betul. Benar. Awal-awal gak pakai itu tuh, Iya, diketik awal-awal manual tuh ya manual. kan. Make sense. Ada merah-merah tuh gak paham juga kalau error gitu Nggak kan. paham. Ini apa error apa? Mungkin Apanya dikira ya? kalau di Word, Microsoft Word itu kan biasanya apa spellingnya. Ya spellingnya Iya. tipu atau apa gitu. Mungkin Ini dikira bukan- itu. Iya, iya, iya. Tapi make sense sih. Karena apa Iya ya? sih. Heeh. eh Ketika kita gak paham awal-awal belajar tuh kayak semuanya satu bahasa pemrograman sama bahasa pemrograman yang lain tuh untuk sintaks pertamanya aja, untuk hello world-nya aja itu Beda-beda. dihafal gak sih? Beda-beda Iya, jadi dihafal gitu. Heeh. Aku ada momen kayak gitu juga. Awal-awal kan Pascal. Hmm. Ya, udah biasa menghafal kan dari Iya. awal tuh kan. Apalagi sebelum belajar algoritma tadi tuh, benar-benar hafalan kan. Nah, terus habis itu pindah ke C++. Aku ingat, aku pindah ke C++ semester 2 kalau nggak salah. Hmm. Yang ngajar Pak Imam. Yang ngajar Pak Imam. Aku ingat tuh, tempat kelasnya tuh ingat aku, di sebelah kantor guru. Bisa spesifik gitu ya. Kayak sekarang udah pindah tuh. Udah pindah. Hah? Udah pindah? Pindah dong, udah tambah udah bagus pindah. sekarang. Tambah bagus sekarang. Kan kantor guru kan yang paling gede itu kan? Oh, enggak, maksudnya kelasnya. Itu kan Kelasnya. dipakai. Oh, kelasnya. Iya, dipakai otomotif sekarang ya. Iya, dekat otomotif. Nah. Oh. Kalau keren. RPL itu di depannya lapangan. Ya, timur pokoknya lah. Oh, di sana semua udah ya. Iya. Oh, enggak ada lagi tuh di tempat-tempat lain. Ada. Oh, dulu sempat di sana tuh. Iya, sempat aku juga sempat. Heeh. Tuh. Apa produktif belajar RPL tapi bukan yang apa, yang teori Heeh. tuh ingat tuh pengenalan C++-nya di sana sama Pak Imam Pak waktu Imam. itu. Jadi aduh, sintaksnya aneh Pak menurutku Pak. Bagi aku yang berangkat baru belajar ngoding Iya. ya kan, yang nggak hafal sintakan, cuma hafalan menghafal sintaks, nggak ngerti kayak why sintaksnya kayak gini dan lain-lain gitu ya. Aku nggak tahu itu fungsi, aku nggak tahu itu apa gitu kan. Buka kurung itu namanya fungsi, aku nggak tahu gitu kan. Nah, Iya. bagiku tuh aneh karena di anjir nih, sekarang aja aku nggak paham masih C++ nya, aku lupa. Jadi bentuknya tuh ya gini, ini aku ingat-ingat ya sintaksnya C out. nama C out. C out kan, Ya. C out terus C in. C ini out C in kurang terus dari. ada gini kan. Nah itu kurang dari ini apa? Aku ngoding Pascal ya walaupun nggak lama gitu kan. Bisa ngoding apa kayak penjumlahan, pengurangan, luas persegi gitu kan awal-awal kan. Tidak pernah melihat yang seperti ini. Apa nih? Ya. Kurang dari. Kalau C-in kan lebih dari gitu Iya. kan. Nah, itu apa gitu. Gak paham tuh gitu. Jadi ya itu hafalan. Kapan yang kurang dari, lebih dari apa C-in-nya apa C-out-nya gitu kan. Iya. Nah, itu. Jadi memang apa ya, momen-momen kayak gitu tuh Iya. Lumrah lah, wajar lah. wajar. Dan apa ya, kalau pas awal-awal belajar tuh kan ini Van, apa ya, masih belum ada feeling kayak gini, masih belum ada mindset kayak gini. Oh, ini aku gak paham sintaksnya nih. Oke, aku mau stop dulu buat
ngikutin tutorialnya, aku mau pahamin satu sintaks nih maksudnya apa, aku mau fokus googling satu sintaks ini nih. Nah itu kan masih nggak gitu kan Nggak, belajarnya nggak. kan, cuma ngalir aja gitu kan. Ya ini suara apa ya? Tuh, ada suara. Nah, hilang. Hilang lagi. Halo? Aman-aman. Aman. Oh, aman. Ya apa ya, kayak cuma ngalir aja gitu kan. Nah, ditambahin materi di SMK ya udah dipelajari gitu kan. Jadi kayak cuma ya udah ngalir-ngalir aja gitu, Iya, gak ngikutin ada lah inisiatif. pokoknya. Iya, gak ada inisiatif belajar sendiri. Mungkin kalau belajar sendiri itu mengulang materi yang diajarkan di kelas gitu kan. Ya benar. Jadi masih belum kebangun, oh kalau mindsetnya software engineer kalau mau bisa belajar ngoding dipahamin nih fundamentalnya dan lain-lain gitu kan. Itu enggak, masih ngalir aja gitu kan. Nah Betul itu sekali. dan emang gak susah juga sih untuk menanamkan itu sejak dini, karena ya gak tahu ya, kayak aku mencoba kembali ke masa lalu gitu kan. Kalau aku disuruh belajar yang sampai tersistematis itu kayaknya juga bakalan susah gak sih, kayak pengennya tuh ya udah ikut tutorial dulu, bisa dulu bikin ini bikin itu, bisa ditunjukin gitu. Aku udah bisa bikin program apa gitu, baru fokus serius bahas fundamentalnya gitu. Saya jadi Tapi gak tahu ya itu apakah bisa dilakukan atau enggak gitu. Mungkin kalau kita belajarnya benar dari awal, mindsetnya benar, mungkin bisa gitu ya. tapi kalau saranku ya mungkin ada teman-teman juga yang baru masuk SMK gitu kan ya. Jadi kayak aku dulu bingung C++, itu aku tanya ke kakak. Oh, langsung ada mentor ya. Iya, Enak. kan kakak kelas langsung ke kakak kelas. Kamu tanya pas nginep ya? Iya, yang di kosannya kakak. Kamu pernah ke kosanku? Iya, udah berapa kali aku kosannya Iya. kakak. Yang di mana? Yang di depan Midware tuh pernah. Oh ya, Yang di depan pinggir jalan pernah juga. di depan Midware. Bentar, aku Gang, pindah. gang, masuk gang. Oh masuk, yang pas masuk gang Yang itu. di tingkat Yang di tingkat itu. Iya, itu pernah. Kakak lupa deh. Terus yang di depan di pinggir jalan itu juga pernah. Pernah juga. Ya kita berteman sudah sejak lama. Cuma terputuskan waktu aku ini lulus SMK. Oh, iya. Anda kan sempat nanti kita bahas itu lah. Iya. Anda sempat explore kan. Ini belum nyampe lulus satu kali nanti. Nah, tonton sampai habis. Oke, berarti ya tadi ya habis algoritma sempat belajar pemrograman, terus masuk ke web ya, masuk Ya. ke web PHP ya, PHP. masuk ke PHP. Yang ngajar tadi Saiful. Pak Saiful Pak tadi. Saiful. Kalau aku siapa ya dulu ya, sebentar. Pak Matlub gak sih paling banyak web itu? Iya. Aku Pak Soleh kayaknya. Pak Soleh. Seingatku, iya. Pak Soleh kayaknya. Pak Soleh itu aku diajarin OOP. OP aku Pak Mandom. OOP Pak Matlub. Iya, pakai OOP Java. itu apa nih? Kelas berapa ya OOP? OP itu aku ada pas kelas 2. Kelas 2 ya. Kelas dua. Sama kayaknya, kelas 2 juga. OOP kelas 2. Kelas 3 aku Java. OP-nya tuh pakai apa ya lupa. OOP-nya C++ kalau aku kayaknya. Kayaknya sih, iya. Lupa. Kalau enggak C++ Java, aku lupa. Kamu apa OOP-nya? Java semua. Oh iya, dari awal udah Iya, Java iya, dia. Java kayaknya, Java. Udah lurus gitu udah Ha. Java. Kalau kelas 2-nya Sih. mungkin cuma konsep-konsep kayak access modifier, terus ini kelas objek, Objek, metode, iya, kayak properti, atribut, metode. Hmm. Oh iya. Oh, aku inget kelas 2 aku VB. Oh iya, VBNet. masih ada VB. Iya. Kamu VBNet? Iya. Saya VB6. Ya basic ya. Iya. Oh, maaf Yang saya tidak benar-benar. tahu. Udah enggak ada. Gak ada kayaknya. Wah, tidak merasakan. Kayak VB udah jarang ya kayaknya. Enggak tahu ya. VB sama .NET tuh sama enggak sih? VB dengan .NET kayaknya pengembangannya aku nggak terlalu detail soal Iya. teknologinya Microsoft ya. Iya. Kayaknya pengembangannya deh. Hmm. Gitu. Wah, aku ingat banget pertama kali. Aku lupa ya, aku belajar kan yang ada tampilan-tampilannya, yang Iya. ada GUI-GUI-nya. Web Iya, kan juga betul. ada Drop down pakai juga HTML ada. kan. Nah, itu aku lupa apakah web dulu atau VB dulu. Kayaknya web dulu deh. Tapi Iya, untuk kayaknya web. memahami VB ya, itu kan juga bahasa pemrogramannya kan beda juga kan. Iya, Ya kan? Khusus kan ya, bukan C++, dia Ya. bukan Pascal. Kayak punya sendiri kan, apa namanya? Visual Basic kan bahasa Visual pemrogramannya Basic, kalau nggak iya. salah. Nah, itu ya belajar lagi, bikin variabel pakai dim. Ingat gak? Aku lupa ya. Pakai dim atau beda mungkin VBNet. Iya, yang Mungkin ini. beda. Aku ingat Ah. dim gitu. Dan itu aku nggak tahu itu variabel. Aku lupa juga tuh udah. Cuma diketik-ketik doang kayak gitulah belajar. Ya, belajar di SMK tuh rata-rata masih kayak gitu ya mindset waktu Iya. itu ya. Cuma belajar menghafal kode gitu. Ngikutin. Dikit-dikit cuma tahu ngikutin. kan. Mungkin tahu kayak oh ini variabel, tapi kalau disuruh bikin sendiri itu nggak bisa. Kayak Iya. mengingat gimana nih kemarin buat bikin CRUD, bikin kayak diingat-ingat gitu. Walaupun sedikit-sedikit dapat clue dari
algoritma. Hmm. Kayak input, proses, output. Output. Nah, itu yang diingat gitu kan. Oh, Iya, inputnya gimana nih? Nah, diingat-ingat inputnya gimana cara ngodingnya gitu. Jadi Heeh. bukan yang benar-benar bisa apa ya? Mungkin juga dari proses apa ya? Proses berpikirnya juga masih belum sedalam itu mungkin. Iya, Belum betul. keasah lah gitu kalau Buat ngembangkan juga masih belum ini ya. Cuma apa ya, ya? sebanyak mungkin sebatas operator aja gitu kan. Iya iya yang basic-basic Betul. lah kayak gitu. Ya sih. Itu juga apa ya, kalau menurutku ya, Hmm. pengalamanku, jadi belajar C++, HTML, CSS, VB.NET, Java, PHP itu bikin nggak fokus. Nah, Jadi gimana bingung. tuh? Jadi kelas 1 udah belajar C++, udah inget tuh, Heeh. udah inget Ah. oh codingannya kayak gini, sintaksnya Ah. kayak gini. Terus kelas 2 naik jadi belajar HTML, CSS. Oh kalau HTML tuh kayak gini, ada tagnya gini. Oh kalau CSS tuh gini. Kalau ID pakai titik apa pagar ya? Lupa. Titik. Lupa. ID. Apa itu apa? Oh, ID pagar. CSS. CSS pakai ya pakai titik, pakai pagar ada. Iya, ID apa? ID itu pagar. Pagar Ya. ya. Kalau yang Kelas kelas tuh itu titik. titik. Titik, ya. Udah tuh, inget deh ya. Anggaplah ini 2 masih inget nih. Heeh. Nah, terus ditambah sama VB. I see. Nah, Ya, belajar ya, ya, VB ini kan. Oh, sintaksnya kayak gini. Terus sudah lama ada dipegang. ya. Ya, Lupa ya, jadi lupa. udah. Sebenarnya Ya, sebenarnya nggak ada yang salah dengan pindah-pindah bahasa Iya, pemrograman gitu. Cuma karena mindsetnya belum kebuka Nah. bahwa Fundamentalnya belum. iya kayak bahasa pemrograman itu sama aja Nah. loh, cuma beda-beda sintaks doang. Jangan fokus menghafal sintaks karena Nah. sintaks itu bisa di googling, Betul. tapi fokus sama konsepnya. Percabangan betul. tuh gini, looping itu gini, Algoritmanya tuh gitu. algoritmanya gini. Apa ya? Mungkin maunya guru-guru SMK itu biar fokus ke sana, tapi kita nangkepnya itu salah gitu Iya, kan. Jadi bisa fokus jadi. ke menghafal jadinya Nah, gitu. heeh. Nah, kalau aku ngeliat kayak dari sisi kurikulumnya itu sebenarnya oke Udah oke, banget gitu ya. untuk ngajarin ini, jangan fokus ke satu bahasa pemrograman biar Nah. belajar konsepnya gitu Iya. kan. Ya aku Nah, itu sih. merasakan itu kesalahanku itu. Kesalahanku Menghafal belajar gitu ngoding di situ. Hmm. Ya awal-awal. Ya itu. Hafalan gitu ya. Oh, kalau untuk aku sekarang hafalan kayaknya udah mulai ditinggalkan. Wih, udah mulai ini ya, begini. paham ya Bukan, berarti? bukan. Apa? Ngopi. Begitu ya. Malah lebih parah ya. Lebih parah. Kopi pastanya dari mana? Hah? Dari mana kopi pastanya? Dari Kopi teman? pastanya? Dari teman. Aduh. Buat bapak-bapak Jangan tiru. Padahal ekspektasiku ya, ngopinya di mana? CBT. Mending lah itu kan, masih ada apa brainstormingnya. atau ngopinya dari mana? Stack Overflow. Wih. Baru-baru ke situ. Udah enggak. Aduh. Ya, Tapi ya, ya. sekarang gimana? Apa udah bisa ngembangin sendiri nggak, Wan? Alhamdulillah udah bisa. Udah bisa ya. Udah bisa. Semenjak itu aku di briefing lah sama Mas Aka itu soal jangan terlalu bergantung ke tutorial gitu. Wih, ya. luar biasa. Bener aja itu. Aku ikut tutorial bikin CRUD pakai PHP. Mm-hmm. Nah, aku udah presentasi ke guru, bagus katanya. Disuruh tambahin pakai search. Pakai apa? Nah, ditambahin search box itu. Oh, search, oke. Ini enggak diajarin, tapi disuruh bikin. Gimana Oke. caranya gitu. Terus kamu ngeblank waktu itu? Ngeblank waktu itu. Waktu itu masih Hmm. tergantung sama tutorial. Tergantung. Jadi aku cari tutorial lagi. Oke. Alhamdulillahnya berhasil. Oke. Baru kalau pindah bahasa ke Java Heeh. itu nggak bisa bikin search box. Karena beda lagi tutorialnya. Caranya Iya. beda lagi. Beda lagi tutorialnya. Heeh. Nyari lagi. Walaupun lagi. secara konsep mirip gitu kan, Heeh. sama, tapi technicalnya, Iya. implementationnya beda gitu kan. Bener. Ya. Cari lagi jadinya. Iya. Capek. Capek juga. Iya, Capek. itu. Mending belajar konsepnya, Iya, ya kan, iya. algoritmanya. Mm-mm. Akunya yang nggak sadar itu. Padahal fundamentalnya udah dipelajarin pas kelas 10. Iya. Iya sih. Apa ya, emang Iya, ini iya. sih, emang apa ya, PR terbesar. Aku ngerasa gini sih. Salah satu tantangan terbesar kita yang baru belajar ngoding gitu ya, untuk bisa jadi seorang software engineer itu adalah gimana caranya kita tuh bisa terbebas gitu ya. Awalnya kan pasti belajar semua dari tutorial dong. Iya. Nggak ada yang langsung awal-awal langsung bagus lah algoritmanya dan Oke lain-lain. lah Nah, tutorial gak apa-apa. nggak apa-apa awal-awal. Ya masa awal-awal terus langsung coba berpikir secara logika, belum bisa ngoding sama sekali nih, nggak kenal sintaks nih, tiba-tiba kayak gitu kan. Pasti kan semua pernah lah mengalami momen-momen tutorial itu Iya. kan, tutorial hell itu kan. Iya, Tapi betul.
gimana caranya kita bisa kayak mulai terlepas Iya, dari itu gitu. Tiap orang mungkin Ada kisahnya fasenya. beda-beda, ada Ah, fasenya, kisahnya iya, beda-beda, tapi kayak itu loh momennya gitu. Hmm. Buat apakah yang bisa menentukan kita apakah kita bisa lanjut di dunia software engineering atau enggak gitu. Karena kalau hanya mengandalkan tutorial nggak bisa. Mau apa-apa tuh cari lagi. Yang tutorial satu hafal, tutorial sebelumnya lupa kayak gitu-gitu kan. Betul. Dan problemnya beda-beda. Belum lagi kalau misalkan ada problem yang tidak ada tutorialnya dan kita harapannya ada tutorial yang sama Iya, gitu kan. Iya. Nah itu, jadi memang momennya tuh adalah harus bisa Lebih bebas buka dari itu. tutorial. Iya itu. Tapi aku penasaran ini, Van. Nanti dibahas web. Masih pakai Dreamweaver gak? Apa? Pakai Dreamweaver. Apa tuh? Oh, kalau dia apa Oh, berarti enggak? nggak ada. bagus. Nggak ada, ya. Enggak pakai ini, apa drag and drop apa gitu atau gimana? Belajar webnya tuh HTML, CSS gitu HTML, atau CSS, Pakai apa deh? Pakai apa? Editornya pakai apa? Visual Studio Code. Udah ini lepas dari drag and drop ya. zamannya dia udah keren, Pak. Dulu zaman gue sama kakak tuh pakai ada namanya Dreamweaver. Adobe ya? Dari Adobe. Dari Adobe. Dreamweaver. Adobe Dreamweaver. Itu udah ada. Jadi kayak text box tuh udah ada. Jadi tinggal diklik jatuhkan drop down Oh, aja iya, paham, gitu. paham. Tapi masalahnya HTML-nya jadi hancur. Nggak paham tuh apa ya kayak materi HTML, materi CSS Ya. nggak paham. Betul. Aku ingat banget awal-awal belajar itu kan kenal Dreamweaver, ya kan dikenalkan lah. Aku lupa gurunya siapa ya. Pak Matlo kenalin Dreamweaver gitu kan. Akhirnya belajar cari tutorial Dreamweaver gitu kan. Nah, itu apa namanya? Yaitu ada tutorial satu membuat website temanya apa? Penyu, gambar penyu. Aku lupa itu tutorial di YouTube waktu itu. Aku lupa siapa yang bikin tutorial gitu ya. Itu gambarnya penyu. Kan ada hero-nya kan. Iya betul. Gambarnya penyu. Aku lupa siapa yang ngasih dan siapa yang ngasih referensinya itu dan siapa yang bikin kontennya, aku lupa. Gambarnya penyu. Ya. Ada yang gambarnya penyu, ada yang di atas gambar apa? Beberapa lah, ada beberapa website. Gak asing gue. Jangan-jangan referensinya sama deh. Sama kayaknya deh. Jadi kayak Ada bunyi. jadi Iya. itu apa ya? Belajarnya kayak gitu, menghafal. Oh, pertama bikin banner dulu. Caranya bikin banner klik ini, insert Iya. ini gitu kan. Betul. Pakai Dreamweaver gitu. Dan itu wah, Kayak Nggak semacam mockup ya. iya agak nyaman. Bukan iya kayak bikin mockup jadinya, tapi langsung jadi HTML, langsung jadi web. Oh, langsung jadi HTML. Pertama Java kali deh, Java pakai apa? Apanya, Mas? NetBeans enggak? NetBeans. Nah, NetBeans kan ada Java apa? GUI swing-nya itu. Oh, iya swing. Iya, Tinggal pakai Java tinggal swing. di Iya, benar. drag and drop aja. Nah, itu kayak gitu belajar ya? web kayak gitu dulu. Jadi gak paham HTML sama CSS. Iya, Nah, itu. Nah, dari situ ya, ini aku lupa urutannya. Kalau nggak salah dari Dreamweaver itu akhirnya ada apa ya? Bukan trauma ya, apa kayak rasa tidak nyaman lah belajar HTML dan CSS. Kenapa? Kayak aku ngerasa HTML CSS itu kayak di tampilan Dreamweaver kayak gini nih. Heeh. Terus di real browsernya beda gitu, agak melenceng lah, agak beda lah gitu. Aku ngerasa kayak Iya. kok susah banget bikin website ya. Kok sesusah ini gitu. Padahal tampilannya udah bagus di Dreamweaver tapi ternyata jelek gitu kan. Nah, dari sana itu belajar slicing gitu kan. Jadi slicing gimana ya? slicing itu bikin tampilan itu di Photoshop gitu, bikin di Photoshop. Terus habis Paham, itu kalau misalkan ada tampilan kayak banner apa tuh dipotong, ditempel di website kayak gitu. Nah, kalau aku gak salah nempelnya itu udah mulai belajar HTML-nya. Jadi dasar-dasarnya bikin heading, bikin image itu udah belajar HTML-nya tuh. Nah, itu udah mulai ngerasa kok sedikit menyenangkan ya. Mulai gak separah itu. Walaupun masih ada yang apa ya, yang melenceng-melenceng lah gitu tampilannya gitu. Tapi mulai dapat feel belajarnya gitu. Sama lah seperti saya. Pas ini ya. Apa slicing juga maksudnya? Sama tuh apa maksudnya? Bukan ini apa? Kayak ngelihat hasil dari kodenya kita yang bikin sendiri itu. Ya mulai ini ya kayak kok seru Kok gitu. seru Ya. gitu. Lepas dari tutorial udah. Lepas dari ya. tutorial. Iya betul betul. Makanya sampai sekarang aku ini apa? Tetap tertarik ke web. Ya seru ya. Seru. Front-nya seru juga gak? Kalau front end seru. agak mikir ya. Kalau front end seru. Seru, tapi aku masih gak paham CSS. Nah, itu masalahnya. Kenapa aku pindah ke back end? Itu. Saya mau dibikin bisa gak? Mau dibikin bisa CSS gak? Oh gitu ya. Karena Bikin konten.
CSS for backend dev. Gitu ya. Kadang apa ya yang aku rasakan kan sama-sama back end gitu kan kayak. Nah. Kayak Aduh, apa ya? ini malah curhat ini nih, Oh, iya, CSS iya, backend nih. Gak apa-apa. Wah, ya itu Ilham biar Bagi- sekalian dengar ini. pas apa namanya nentuin ini pixelnya kadang melenceng gitu. Ini diubah, ini melenceng. Ini diubah, yang ini yang melenceng. Kesel gitu. Fundamental CSS Anda Wah. itu nggak perlu gitu. Ya kan kalau di SMK kan CSS-nya itu gak kompleks banget diajar. Iya, gak Mungkin dasar-dasarnya. perkenalan. Ya. Aku juga ngedalamin CSS itu pas SMK nih ya ceritanya. Itu habis yang tadi tuh, habis slicing kok kaku ya webku ya. Nah, akhirnya coba bikin lagi gitu web lain. Aku dulu kan suka nonton ini film Jurassic Park. Aku suka dinosaurus gitu kan. Pas SMK bikin website Jurassic Park. Terus ada hero-nya, ada gambar dinonya. Dinonya ini kayak agak keluar gitu kan. Kayak 3D gimana gitu kan. Dari image-nya doang sebenarnya gitu kan. Ngedit tuh di Photoshop. Wis, seniat itu ya. Terus bikin terus ngerasa kayak wah, gimana nih kalau misalkan pengen bikin website tampilannya 2 layout. Dulu diajarkan itu pakai tabel sama Pak Natlop, pakai tabel HTML gitu kan. Terus googling gimana cara teknik-teknik lainnya. Oh, ada pakai float dulu. Float left, float right. Ya. Ya, Masih ada. ini gak kalian? Ya pernah pakai. Ya, float left, float right gitu kan. Kalau sekarang flexbox kan udah kan. Nah, itu. Jadi ya belajarnya ngembanginnya ya kayak gitu. Kalau nggak salah tuh kayak saking sukanya ya itu seminggu itu satu website. Satu tampilan HTML CSS, satu halaman gitulah, satu halaman home gitulah modelnya bikinnya itu. Jadi ngembanginnya di sana sampai itu pas masuk PHP, fokus ke PHP. Tadi belajar PHP kapan? Kelas 2 semester 2. Kelas 2 semester 2, mungkin semester 2-nya itu Sama kayaknya ya, masuk kayaknya. ke PHP. Itu udah mulai ini nih, belajar web dinamis. Ya, dinamis. Ya, betul. Tuh. Kalau database-nya kapan ya belajarnya ya? Di kelas 2 juga. Kelas 2 juga ya? Kelas 2 juga. Sebelum atau bareng? Sebelum. Kelas ya semester 1-nya itu udah belajar database, nanti dipakainya di kelas 2 kalau nggak salah. Di kelas 2 di semester 2. Semester 1-nya belajar database dulu. Iya. Semester 2-nya dipakai untuk masuk ke PHP. Ya. Kalau semester 1-nya itu mungkin dasar kayak ini, SQL tabel, query apa gitu. Ya, insert, update, delete, select ya kan. Nanti itu terus dipakai nyampe kelas 3. Kayak ada join, terus grand, revoke. Grand revoke mungkin jarang dipakai ya. Udah ada ya join gitu ya. SMK sekarang. Kayaknya aku dulu Ada. Ada. Iya, ada ya kita Iya, ya. enggak ada. Sekarang malah banyak tugas join ini ya. Seingatku Iya, enggak ada. Enggak ada. Nah, lupa. Cuma CRUD aja. Rudi aja ya. Iya. Itu kelas berapa itu, Rip? Seingatku ya, kelas 1 semester 2. Wih. Kok aku lupa ya pertama kali aku kok Ini seingatku itu ya. harusnya bentar, momen yang bentar. penting tuh belajar database tuh. Aku Iya. lupa ya, bentar. Oh. Saya ingat. Pakai PHP MyAdmin. Nice. Iya, Ya betul. kan? Install PHP MyAdmin. Heeh. Ya kan, dapat PHP, dapat MySQL sama Apache, Ya bener. ya kan? Iya. Bukanya tuh di localhost 8.000. Localhost berapa tuh? Pokoknya localhost/php admin gitu. Gak ada portnya ya? Iya, enggak ada kayaknya. Ya, mungkin itu di setting portnya. Iya, Nggak tahu mungkin ya. defaultnya Lupa apa gue. gitu. Kok hafalan kan dulu kan? Iya, Buka iya. localhost. Walaupun nggak tahu localhostnya apa gitu kan. Diketik aja gitu kan. Terus iya aku ingat. Oh, aku ingat. Diajarin Pak Imam. Iya. Diajarin Pak Imam aku database. Ya sama. Pertama kali itu. Ya sama kelas Pak 2 Imam Pak ya? Imam. Pak Imam ya? Oh iya Aku benar lupa berarti. aku. Ya apa jangan-jangan kelas 2 ya? Kelas 2. Aku lupa ya. Kelas 2 kayaknya. Iya mungkin. Lupa aku. Kelas 2. Ingat tuh dicoba ini bikin tabel gitu kan. Create Iya, database bikin database, create database gitu. Create tabel. Terus habis itu masukin data, insert into, itu dihafal semua kan. Dan hafalan gitulah model. Nah, itu. Iya. Baru masuk ke PHP dari sana, iya kan? Baru masuk ke PHP. Itu. Terus kamu kelas 3-nya lanjut ke Laravel tadi. Iya. Mantap. Kita kelas 3 ngapain ya, Pak ya? Android. Sama Java. Kayaknya Android kalau nggak salah itu di semester 2-nya. Android di semester 2 kelas Kelas 3. kelas 3 akhir-akhir ya. Satunya Java. Ah. Sama nggak? Iya. Kayaknya gitu deh. Dan OOP-nya
kelas 3 juga jadinya pas Ya, di Java betul, itu. betul, betul. Hmm. Java, ya kelas 3. Ingatanku mulai kembali. Oh iya, oh iya benar. Ya, Androidnya Android Gini Studio. gini. Kenapa kok aku ingat kelas 3 itu tempatnya sering yang di lapangan itu gak dulu? Iya. Iya kan? Heeh, Dan aku ingat belajar OOP sama Pak Soleh heeh. itu di lab yang dekat lapangan itu. Oh iya dulu Momennya kan di sana. Paling lab dulu timur. kan awal-awal kan. Kenapa? Paling timur itu kah? Ininya Yang musola, paling- musola timur deket. Musola itu kan dulu kantin. Hmm. Nah, selatannya Musola itu kan dulu kantin. timurnya musola itu dulu kantin. Oh ya, ya. Di selatannya tuh. Ya kan betul kan? Di selatan barat tuh sana mana ya? Aku lupa. Ini deh arah TE, arah ke TE. Arah ke TE, heeh. Ya, itu kan kelas itu kan Ini maksudnya. obrolan ini cuma kita yang tahu nih. Teman-teman yang nggak tahu nih sebenarnya. Kasih ilustrasi deh. Ya itulah pokoknya ya. Ya itulah. Ya di situ Iya. tuh. Kelas 3 ya bener sih. Hmm. Kelas 3 sih di sana sih. Heeh. Nih, Iya. belajar OOP. OOP. Berarti kalau Om instead of ke Java dan Androidnya itu fokus ke Laravel-nya berarti ya. Java sama Laravel kalau kelas 3. Java sama Laravel. Laravel. Ya. Javanya berarti apa nih? Belajar apa nih Javanya? Kan Java udah di kelas 1 dong. Kalau yang di kelas 3 itu kayak udah bikin kayak point of sale. Hmm. Oh, desktop. Tampilan desktop berarti. Ya, tampil desktop. GUI desktop itu ya. Iya. Sama Android gak ada berarti? Kurang tahu ya, tapi ada Sampai guruku. sekarang nih. Belum pernah belajar Android di belum pernah. Ah. Tapi cuma ada dari guruku itu bilang kayaknya mau install Android Studio, tapi takut laptopnya anak-anak itu gak Iya, betul. Itu Iya Bener ya? iya. tantangan teman-teman dulu. Tantangan terbesar. Soalnya berat loh Berat. Android Studio itu. benar. Dulu tuh ini kalau gak pakai Android Studio tuh pakai Eclipse. Iya, betul. Eclipse itu lebih Eclipse, ringan. lebih ringan. Aku ingat tuh dulu pas belajar Android itu kalau aku agak beda belajar Androidnya, agak nyeleneh dulu. Apa namanya? Aku gini belajar Androidnya waktu itu. Karena aku saking cintanya sama C++. Wes. Aku itu C++ terus tuh sebelum pindah ke web development. Iya. Apa-apa tuh aku bikin pakai C++ dulu tuh. Belajar itu apa? Ya dasar-dasar basic-basic kayak gitu kan, lanjutinnya pakai C++ belum ke PHP ya. Terus aku pernah belajar juga soal desktop pakai Qt. Iya, C++ kan? Iya, C++. Nah, Qt. itu pakai C++ juga gitu. Itu oh ya, lanjutin dari yang basic-basic itu. Magangku itu bukan web, C++ juga, bikin Yang di aplikasi Malang ya? yang di Malang. Nah, itu pakai C++. Terus balik-baliknya ya. Karena saking udah terbiasa sama C++, aku iseng. Kan mau diajarin Android. Iya. Aku mikir, males belajar Java gitu. Agak salah juga sih. Agak nyerah juga sih. Gitu. Saking terlalu fanatiknya ya sama C++ ya. Nah, itu nyari-nyari ini tutorial C++ Sama. tapi pakai tutorial Android tapi pakai C++. Ada tuh. Bisa. Oh, Aku bisa. lupa pakai engine apa, ini setupnya gimana. Cuma bisa. Ada intinya di C++ itu ada sebuah aku lama udah lupa. Pokoknya ada sebuah mungkin library atau engine atau something gitu yang ketika di output kan tuh bisa jadi APK, bisa jadi Android. Baru tahu. Itu. Jadi agak lucu, Pak. Yang lainnya ngoding Java gitu ya. Aku ngoding C++. Wah, ini menghindari kakak nih sih. Biar gak di copy paste sama temennya. Bisa jadi. Kalau di Kopas, nah ini ngopas akan. Ada unique value-nya. Dan- Ada uniknya. Dan waktu itu ya dibolehin. Iya. Jadi oh ya udah gitu. Tapi akhirnya ya disuruh belajar Java gitu. Ya udah, biar sama-sama yang lain akhirnya belajar Java juga gitu. Sih. Aduh. Ya kayak gitulah idenya. Mantap, tapi sih pengalaman ngodingnya di SMK udah apa ya? Dapet lah gitu kan. Jadi nextnya lanjutin enak udah. Gak kayak aku dulu. SMK Kenapa? tuh nge-game gitu. Losaga, Enggak, saga apa Black Squad, aduh. Digimon. Enggak Digimon main Master gitu. Online. Oh. Enggak main itu. Aduh. Aduh, iya. Oke, ini karena sudah hampir 50 menit kita ngobrolin udah 50 menit di timer sama biasa sama Hafid udah timernya.
Kita ngobrolin nextnya deh. Kan udah belajar Cukup lah, ya. ngodingnya lah, experience-nya gimana lah di SMK gitu. Nah, kita ngomongin nextnya nih. Ya. Ketika udah lulus SMK mau ngapain. Nah, ini dari Irfan nih rencananya nih. Jadi biar apa namanya dari Irfan dulu nih. Gimana rencananya Planningnya. kamu mau ngapain setelah lulus SMK? Langsung kerja kah atau kuliah kah atau langsung nikah gitu? Enggak. Itu jangan dulu. Jangan dulu Jangan ya. dulu. Siapa tahu gitu ya. Siapa tahu. Ya kuliah aja dulu. Lebih baik kuliah. Kuliah, Ya. kuliah. Oke. Ya mungkin Iya, kerja iya. gak apa-apa. Apa kalau ada waktu luang ya bisa. Sambil lah aja ya. gitu lah ya. Ya. Ya, proyekan Hmm. freelance gitu ya. Tapi udah persiapan buat udah menentukan gitu. Udah juga. Tapi Nah, lanjut ya. Lanjut informatika kan. Lanjut informatika. Gak Mau bosan. lurus. Enggak. Gak mau belok. Gak mau belok udah pakam di ini. Udah pakam. Tapi kalau mau belok menurutku yang worth it itu mungkin ke bisnis gitu ya. Ya, manajemen bisnis udah Ya, masuk bikin, juga. bikin startup gitu kan nanti. Ya, Kan? bisa. Wes. Siapa tahu bosen gitu kan. Tapi apa namanya aku kok dulu ingat tuh menentukan aku mau kuliah kemana tuh kok kayak susah ya. Kayak karena gak tahu tuh loh kayak pertimbangannya tuh apa. Oh, Cuma dulu berdasarkan kota gitu gak sih dulu itu pertimbangannya buat milih tempat kuliah. Oh, dulu Pengen- emang kakak pertimbangannya antara kuliah sama apa emang? Ya kuliah doang. Oh, kuliah aja. Pasti kuliah gitu. Gak Iya, ada iya. gak Gak ada kepikiran mau langsung kerja. kerja apa enggak. Emang ya udah kuliah gitu. Tapi kayak mempertimbangkan kuliahnya mau di mana Ah, itu kayaknya aku Iya, kok iya. mikir apa ya kayak gak punya preferensi gitu loh. iya. Lebih ke ngikut-ngikut temen gitu jadinya Gimana atau milih cuman? kotanya aku pengen di mana gitu. Hmm. Nah dulu tuh aku pengen di Malang gitu atau Surabaya. Jadi pertimbangannya tuh bukan dari sisi apa ya, wah kampusnya gitu kan. Terus mungkin kayak kurikulumnya, komunitasnya gitu-gitu itu enggak kepikiran, cuma Masih berdasarkan belum kepikiran situ kan. iya kayak cuma Masih SMK. mau pengen seolah-olah tuh cuma gini, aduh di Probolinggo udah bosen nih, mau keluar lah. mau nyoba hidup di kota mana ya. Cuma gitu doang seakan-akan gitu, pertimbangan cuma gitu doang gitu. Iya. Nah tapi kalau kamu gimana Van, apa yang kamu pertimbangkan untuk memilih tempat kuliah tadi? Apakah kamu udah memikirkan hal-hal yang lain kayak tadi kayak kurikulumnya, komunitasnya lah, terus tempat kerjanya lah, di sana ada banyak gitu misalkan opportunity kerjanya, atau kayak gimana kamu sekarang mempertimbangkannya itu? Tapi sekarang udah ada ini kan, udah ada. Udah. Nah itu gimana kamu menentukan preferensinya tuh gimana? Oh, ini aku lihat apa? Akreditasinya dulu. Nah, tapi Lihat ini ada kampusnya. tapinya. Saya tidak gitu loh dulu. Ini apa ada tapinya. Cuma kadang-kadang yang akreditasinya itu bagus, itu banyak pesaingnya. misal misal, ada plus minus lah ya. Kayak ITS atau Polinema. Aku dengar ITS itu informatikanya yang nerima mahasiswa kalau nggak salah 48, yang daftar itu 3.000-an mahasiswa. Iya. Dan meningkatkan peluang berarti. ya. Jadi aku milih kayak kotanya mana yang bisa aku ini, misal lulus nih, kayak gitu. Juga aku minta bantu dari guru BK aku, juga sering nih konsultasi iya. ya. konsultasi. Aku dulu konsultasinya apa sama guru BK ya? Aku juga apa ya? Aku konsultasi bareng Doni itu aku ke BK juga aku. Enaknya kemana? Aku ingat aku konsultasi sama guru BK malah nambah teman saya. Malah kenal sama Dias. Aduh. Lanjut. Sorry. Malah OT. Ya, mungkin itu sih. Jadi dari akreditasinya, terus Akreditasi. dari apa? Tadi ya, tingkat popularitasnya, berarti saingannya lebih banyak gitu ya. Bener. Itu kan juga menentukan itu kan, kayak ada kayak gitu gak sih, kayak pilihan 1, pilihan 2 gitu. Ada. Ada kayaknya ya. Ada. Sekarang istilahnya bukan PMDK ya? SN apa itu? Lupa. By the way ke mana? Politeknik atau ini? Politeknik. Politeknik. Iya. Itu juga tuh. Ya. Kayak gitu-gitu juga tuh kan ada pertimbangan kan. Iya. Universitas apa politeknik gitu kan. Iya, Karena iya, kalau betul. dulu ya aku pahamnya nih cuma nih. Heeh. Kalau universitas banyak teori, kalau politeknik banyak fokus praktek gitu kan. Anggaplah kayak Kayak univ terlalu tuh- dipukul rata iya, gitu iya, loh. betul. Dan sebenarnya kan gak segitunya juga Iya, gitu kan. Ya itu kayak hal-hal yang kayak gitu tuh kayak aku dulu ngerasain tuh kayak kurang apa ya, aku kurang mempertimbangkan hal itu lah, kayak cuma Iya. ikut-ikut doang gitu. Heeh. Banyak yang dari kelasmu mau lanjut kuliah dan ke IT.
Mungkin beberapa aja. Beberapa aja Beberapa ya, aja. nggak yang mayoritas gitu enggak ya? Enggak mayoritas. Banyak yang belok ada. Belok banyak. Nah, Banyak. belok kayak dia banyak gak? Aduh. Aduh. Tapi ini siapa? Kebanyakan kerja mungkin temanku. Kebanyakan Lulusan kerja sekarang ya? Iya. Dan kerjanya bukan ngoding. Bukan. 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 Ya siapa tahu ntar bisa ini kan balik lagi kayak aku. Nah, ya, nah ini nih. Saya nunggu momen ini nih. Nah, Arif ini kan ceritanya kan berkelana lah. Berkelana. Mencari pengalaman gitu kan di dunia lain selain IT gitu kan. Terus balik lagi. Nah, ini menarik nih ceritanya Arif nih. Gimana nih kayak aku nggak tahu ya kamu pernah cerita apa enggak, tapi kenapa gitu kan? Kenapa apa yang terjadi? Kenapa balik, terus kenapa mau segitunya mau balik lagi ke IT gitu? Ini langsung kenapanya apa dari awal lulus kuliah Pak, Oh, SMK? boleh. Kalau dari lulus SMK tuh kan aku nyoba ke PMDK. Oh, sempat lanjut Iya, kuliah. pengennya IT. IT. Oh, masih gitu. Ya, pandangan lurus. masih lurus Oke, masih pandangan. IT gitu ya. Ya, itu aku bareng Doni tuh sana. Bareng Doni. Ya, aku Oke. datang langsung ke Pens tuh. Oke, Nah, udah itu, nyampe ke Pens berarti ya? janjian sama Kak Benny karena Kak Benny kan udah di Pens. Ya kan? Ya. Nah, tapi Kamu nggak mau ke Malang gitu nyusul diriku Nggak gitu? tahu ya. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Nah, terus ternyata bukan rezeki buat kuliah. Oke. Nah, akhirnya terus aku ditawarin ini kerja di logistik, jadi admin, pengiriman barang. Jadi admin. Setelah itu karena gak berjalan lancar. Nah, Nah, itu pas kamu pertama kalinya nggak ke IT itu kamu ngerasa kayak itu ini masih ada nyangkut-nyangkutnya IT lah, cuma gak ngoding. nggak? Oh. Kan admin desain Photoshop apa. Nah, gitu itu kan, kamu bikin. gimana? Perasaanmu kayak wah, aku Ya, jalanin aja. pengen Aku ngoding nih, atau udah ikhlas gitu, udah ikhlas kayak, ya aku. Wis. Itu kan penting tuh. Ya ngikutin aja lah, aku ngikutin alurnya gimana itu kan. Udah gak terlalu bagus perkembangan ininya perusahaannya. Akhirnya tutup. Nah, terus ditawarin di marketing tanah properti. Oke. Nah, itu cuma sebentar tuh. Itu kalau nggak salah yang jadi admin tuh sekitar hampir setahun kayaknya. Hampir terus yang apa kamu di sana sebagai apa? admin sama Sebagai staff admin. IT. Admin ngerangkap dan lah. staff IT. Heeh. Ngapain tuh kalau kerjanya Itu ngapain? Kan logistik kan. Jadi kalau ada mau kirim barang itu aku yang handle. Oh, oke. Nah, Ya, terus ya. juga kalau ada kerusakan maintain komputernya juga aku juga. Gitu. Ya. Nah, habis itu di marketing properti cuma 3 bulan aja sebentar tuh. Nah, Oke. terus aku itu daftar ke pertambangan. Mulai ini. Ini udah mulai belok ya. Ya. Nah, itu aku daftar sebagai operator. Jadi Oke. kemarin tuh operator sama mekanik. Nah, kenapa aku pilih operator? Karena operator untuk semua jurusan. Nggak ada ini kualifikasinya. Iya, benar. Ya, aku Harus jurusan apa gitu ya? Ya, kalau yang mekanik kan harus ya berhubungan sama mekanik lah pokoknya. Ya. Coba tuh di operator. Aku awalnya udah pesimis gitu kan karena tesnya gitu kan. Tapi ya namanya rezeki ya. Lolos berangkat tuh ke Kalimantan. Oke. 2 tahun. Itu kamu pas berangkat ke Kalimantan tuh apa yang kamu pikirkan? Maksudnya aku cuma mikirnya udah kerja. udah ini kamu udah kayak udah pasrah aja, ikhlas gitu kan niatnya, ya niat kerja gitu Iya, ya. niat kerja gak ada bentuk penyesalan, aduh aku pengen ngoding apa Gak gitu. ada. Sudah berdamai dengan itu udah. Berdamai sudah. Berarti kamu di titik itu sudah apa ya? Tidak gelisah lagi kayak wah aku kapan bisa kembali Gak ngoding, ada masih. Nah, itu udah tuh berangkat kan jadi operator. Jadi operator aku ambil spesialisasi di ekskavator. Oke. Beko yang ngelut tanah gitu Yang tuh. gini ya. Ya gini. Ya. Itu 2 tahun di Kalimantan. Nah, setelah itu karena Covid 2020. Nah, itu yang statusnya kontrak itu gak diperpanjang. Nah, akhirnya pulang kan. Nah, itu yang ketemu aku itu gak sih? Belum masih. Oh, masih belum. Nah, 2020. Oh ya, saya masih skripsi di iya. mana? Nah, itu terus aku dapat musibah ya. Udah tahu lah kan ya, Ya. kecelakaan terus ini kan. Nah, akhirnya itu selama setahun karena patah kan cederanya. Nah, itu aku memang sengaja gak nyari kerja dulu. Istirahat dulu istirahat lah. lah. Full istirahat. Nah, jadi ekspektasiku tuh aku udah balik lagi ke tambang. Jadi gak ada pikiran ke IT masih.
Jadi mau istirahat dulu, habis itu balik lagi gitu Iya, ya. balik lagi tambang. Ke Tapi tambang. ternyata masih apa ya? Aku udah apply lagi itu kayak yang masih belum ada rezeki gitu. Nggak ada panggilan masih. Oke. Nah, akhirnya nyobalah nyari-nyari di sini. Hmm. Nah, nyoba nyari-nyari di sini. Tapi sorry, ini udah ketika kamu mau apply lagi udah pulih. Udah Pulih. Iya. Iya. Itu 2021. Jadi udah Setahun ya 2020. istirahatnya? Ya, setahun. Emang sengaja aku setahun ini istirahat. Oke. Nah, terus nyoba apply. Nah, Oke. aku mikir, aku mau apply ke operator lagi. Itu aku gak punya SIM B2. Wow, saya tidak habis. tahu ya. Udah habis. Apa SIM B2 itu apa? SIM B2 tuh buat Alat berat. alat berat. Itu udah habis. Jadi mau perpanjang ada biaya gitu kan. Oke. Nah, terus mau bikin SIO juga ini ada biaya juga. SIO tuh kalau nggak salah surat izin operator. Iya. Nah, itu biaya semua tuh, gitu kan. Nah, akhirnya aku mencari yang aku punya aku punya background di RPL. Wah, ini IT. mulai balik Nah, lagi nih, aku mulai balik. Mulai Nah, dari balik situ nih, tuh, aku nih. mulai balik. Nah, aku nyoba nyari-nyari ya minimal dari admin dulu. Wah, kembali seperti dulu. Ya. Kan itu kan admin gitu kan, Ya. staff IT gitu kan. Karena Iya. mau daftar sebagai programmer gitu, aku gak punya ininya udah itu bener-bener aku udah lupa. Kamu ngerasa coding. kayaknya aku sudah bukan software engineer lagi gitu ya. Kayak aku bukan orang RPL. Merasa gitu Anda ya. Bukan orang software. Iya. Ya, akhirnya aku mulai ini lagi, jadi kayak belajar Word-nya lagi, belajar Excel-nya lagi. Ya sebenarnya di tambang aku juga bantu-bantu bikin modul pakai Word, terus bantu bikin rekap absensi gitu pakai Excel. Yang lainnya ditambang gitu kan gini, terus kamu Microsoft gitu ya. Enggak sih, itu di mes. Aku lakuin di mes. Oh. Di Kira mes. yang lain lagi serius Iya. kerja ini kan. Terus kamu nyantai gitu Microsoft. Pakai Enggak, Excel enggak. gitu kan. Enggak sih, cuma bantuin pengawas aja. Nah, biar gak hilang lah ininya ilmu ininya, ilmu RPL-nya. ininya, RPL. Ya, Bukan ya, ilmu RPL juga sih, ilmu IT lah ya. IT-nya. Ya itu. Apply admin dan akhirnya dapat di rumah sakit. Nah, terus di rumah sakit. Nah, sebelum aku dapat itu udah ketemu kakak tuh. 2021. Yang ngumpul di rumahnya Kak Sofyan. Iya, 2022. 2022 itu. Iya, 2022 itu Yang buka puasa bareng itu ya. betul. Nah, Ada itu kan kan enggak itu? Enggak ada. itu kan kakak ngajakin ke Malang tuh. Oh iya. Cuma ayo, aku Malang nggak yuk, bisa. gitu. Oh iya. Heeh. Ya, ingat. Aku nggak bisa. Cuma kakak kan ngasih tas ke aku. Suruh belajar HTML sama CSS lagi. Nah, itu aku pelajarin. Nah, Iya, cuma aku ingat yang aku Ingat ceritain ini kan, bedanya back end sama front end kan. iya. Lewat Google Meet. Iya, kayaknya ya. Iya kan? Pokoknya pas aku dikasih task buat belajar HTML sama CSS, refresh lagi. Nah, karena aku gak ada kakak juga waktu itu sibuk. Aku minta meet tuh, kakak udah tidak bisa. Iya, saya orang yang sangat sibuk. Akhirnya aku merasa apa ya? Aku ada kesusahan tuh, aku gak punya mentor selain kakak waktu itu kan. Gak ada yang aku kenal buat aku belajar. Belum ada Sebenarnya ada yang aku kenal, cuma kan udah di luar semua, gak di sini. Belum ada Gather Loop tuh. Ya belum ada gede dulu. Oh, iya. Nah, terus akhirnya aku belajar cuma karena aku ya itu CSS aku udah benerin ini melenceng kesel. Jadi aku gak terlalu niat jadinya. Karena gak ada teman konsultasi tadi ya. Betul. Gak ada temennya lagi buat ngoding. Iya. Akhirnya motivation tuh down. Iya, parah tuh aku tuh sok sibuk. Parah ya. Parah sih. Ya. Tapi akhirnya pas begitu kakak balik membawa visi untuk bikin gitu loop. Nah, itu udah mulai ada temen gitu kan aku kan. Nah, itu kan kakak kan itu kan ya udah ayo ikut gitu kan. Main-main Ikut. ke base camp gitu ya. Sebelumnya aku ikut di luar meet up yang pas meet up di luar itu ya. Iya, Desember gak salah itu. 2022 Ya. akhir. Ya, 2022. Nah, terus ya udah itu akhirnya aku memutuskan buat ini kan fokus ke IT lagi, ke software engineer lagi. Dan sampai sekarang Iya. lanjut belajar Lanjut, back end, back-end. Golang, Ya, microservice dan lain-lain. Nah, Gila. itu sih. Ya, jadi apa ya? Intinya tuh ya bener ya katanya apa namanya? Dulu kan ada pesan-pesan lah dari guru-guru SMK gitu kan. Kayak kita gak bakal tahu nih. Mungkin kita saat ini belajar ngoding, mungkin kedepannya kita gak tahu akan bakal jadi apa gitu kan. Jadi intinya ya belajar terus, lakukan yang terbaik gitu kan. Tetap punya
semangat gitu buat menjalani hidup gitu Iya, kan. betul. Ikhlas Yang penting- aja dengan apa yang terjadi gitu. Dan bedanya Kak ya, begitu aku sebelum gak balik ke IT ya, aku Heeh. gak punya goals mau Oh. jadi apa, Gak ada tujuan. gak ada tujuan, pokoknya Pokoknya kerja, kerja dapat duit, ya nikah, udah. nikah, udah. Itu cuma yang dipikirin. Tapi begitu aku balik ke dunia IT, ngoding, udah kan sebelum itu aku udah apa ya, ngeset goalsku gitu kan. Nah itu jadi lebih apa ya, terarah lah gitu. Kembali karena mungkin kembali ke passion lamamu Iya, gitu kan ha-ha. di RPL gitu. Iya, ha. Software engineering. Ya. Jadi buat Irfan perjalananmu masih panjang. Panjang. Berjuang. Berjuang. Aduh. Ini untungnya aku Ya. ketemu Getter Loop ini. Wih, luar biasa. Ya, aku juga untungnya ketemu dulu. Wih. Untungnya saya juga. Saya Apa? ketemu, bukan ketemu ya. Mendirikan. Ada teman-teman yang bisa membantu saya bikin Gather Loop. Nah, Nah, iya. itu. Nah, itu ya. Terima kasih teman-teman Gather Loop, kru Gather Loop. I love you. Ya moga aja lah 5 tahun depan di dulu udah ini ya. Apa? Udah. Jadi yayasan. Hah? Jadi yayasan. bisa. Ya, banyak memberikan dampak lah terutama Amin. untuk di Probolinggo ini. Amin, Amin. amin. Masih banyak lah PR-nya lah ya Iya, buat betul. ini. Ya, pengen sih bikin apa ya, sampai impact-nya itu bikin teman-teman di SMK gitu ya, di universitas gitu itu sampai benar-benar lulus ya, benar-benar jago ngoding gitu, bisa Iya, benar-benar betul. bersaing gitu kan. Nah, Heeh. itu mimpi besarnya lah. Iya. Nah. Tap. Ini malah kemana-mana ya ngomongnya. Aduh. Oke, kalau gitu ini sudah 1 jam lebih sepertinya dari tadi kita udah ngobrolin banyak hal ya. Iya. Ngomongin soal pengalaman di SMK, nostalgia banget. Iya. Pengen banget main ke SMK. Ayo kapan ke SMK? Kapan? Aku pengen main ke SMK tapi ngisi materi. Wis. Wis. Oh, boleh dibicarakan itu nanti. Ya, ini tolong Irfan sampaikan ke Bapak Ibu RPL. Iya. Ini ada yang mau ngisi. Mungkin Tapi- buat motivasi teman-teman di SMK ya kan. Mungkin lebih baik ada kelasnya saya tuh. Biar kesana tuh gak cuma tangan kosong. gitu. Woi, Hmm. saya ingin mengembalikan apa namanya balas budi, Yes. ingin membalas budi. Woi. Ya. Mantap. Iya. Oke, ya tadi udah ngobrolin itu, terus ngobrolin juga soal apa namanya? Tadi ya, Pengalamanku ya. pengalaman Belokku. pengalaman ya semoga Irfan ya kalau misalkan ngomong harus lurus juga ya enggak juga ya, Enggak tetap juga. intinya lebih ke apa ya, lebih ke ya tetap aja ngejar impian yang kita punya, tapi ketika impian itu sedikit berbeda dengan harapan kita jangan putus semangat lah Ya, gitu. Intinya kalau bener. misalkan memang rezeki kita atau memang itu adalah apa ya, nantinya memang itu yang direncanakan yang terbaik gitu, nah itu akan ya kembali juga gitu, kayak Arif contohnya Iya. gitu kan, Yang penting terus berusaha lah. berusaha aja. berkembang. Mungkin kalau misalkan Arif tadi malah depresi, malah down gitu karena Iya. gak bisa ngoding, malah ya malah gak kemana-mana Nah. gitu kan. Malah gak ujung-ujungnya malah gak bisa balik ke IT lagi gitu. Ya oke, mantap. 10 menit. Oke, kalau gitu dari Arif atau Irfan ada yang mau ditambahkan? Ya, Ada sih. Irfan ada. Ya, mungkin kalau aku ya mungkin teman-teman bisa inilah terutama buat teman-teman yang di RPL itu kan, sebenarnya lingkungan tuh berpengaruh. Lingkungan berpengaruh. Berpengaruh. Komunitas, jadi ikutin aja komunitas, ikutin juga mungkin ada webinar gitu bisa juga, terus cari teman-teman yang memang satu inilah, Ya, satu apa ya, tujuan itu kan, satu goals gitu kan, itu berpengaruh banget Kalau bingung carinya di mana? Di mana cari-cari? gitu loh. Di Gather Loop. Oke, kalau gitu udah ya, aman ya, tutup Aman, ya. aman. Oke, kalau gitu thank you teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Buat teman-teman yang dari SMK 2 jangan lupa Semangat. like, semangat, teman-teman. subscribe. Oke, kalau gitu thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. See you guys. Woo.